Subscribers yang berbahagia, hari ini saya berada di kota Palembang. Saya berkeinginan untuk menjawab satu dari pertanyaan subscribers yang bertanya tentang video saya yang lalu mengenai akte autentik yang disebut dengan isinya tidak benar dan akte autentik yang palsu. Pertanyaannya begini, Pak, apakah bisa dibenarkan, Pak, akte turunannya sudah dikeluarkan, namun warkahnya belum ditandatangani? Ini pertanyaannya begitu. Jadi begini, sebelum saya menjelaskan ini perlu kita memahami bersama, ya, dan ini perlu kita ketahui juga bahwa akte autentik itu adalah akte yang dibuat oleh Openbare Ambtenaren atau Publieke Ambtenaren yang diberikan kekuasaan undang-undang untuk mengeluarkan, ya, akte turunan, salinan, kutipan dari warkah yang dibuat di hadapan yang bersangkutan, apa yang terjadi dalam segala yang tertulis dalam warkah tersebut harus dicantumkan dalam kutipan ataupun turunan ataupun salinan di akte tersebut. Warkah tersebut harus dibuat pada saat itu juga, hari itu juga, didaftarkan pada repotoriumnya. Jadi tidak boleh ditunda. Artinya hari ini buat akte, ya masuk dalam daftar nomor hari ini. Tidak bisa akte ini dibuat turunannya tapi ini belum selesai, tidak boleh. Kalaupun ada coretan renvoy, ya, adapun penambahan-penambahan di dalam warkah tersebut, karena keaslian warkah tersebut, ya, sangat, ya, penting, karena itu akan dibunyikan dalam semua akte autentik yang akan diterbitkan. Contoh yang saya mau kasih contoh yang konkret itu adalah ketika di situ ada coretan dan renvoy, biasanya itu notaris, ya, kalau saya kasih contoh konkret itu, dia menyebut dibuat dalam 3 coretan, ya, 5 renvoy misalnya, seperti itu harus disebut, ya. Ya, yang tidak boleh itu adalah warkah tersebut antidatiran ataupun backdate. Jadi dibuat tanggal katakanlah 15, ya kan? Ternyata ditandatangani warkah ini tanggal 20. Itu tidak boleh itu. Itu akan menjadi turns to fake akte palsu gitu loh. Nah, ini yang mau saya sampaikan. Jadi kalau pertanyaannya apakah diperbolehkan? Tidak dikenal namanya itu antidatiran ataupun backdate di dalam akte autentik. Akte autentik itu betul-betul dipertanggungjawabkan oleh pembuat akte itu, ya, oleh pejabat pembuat akte itu sesuai dengan apa kejadian dalam warkah. Ya, seperti itu, ya. Jadi saya mau sampaikan lagi bahwa antidatiran tidak dikenal, sehingga kalau terjadi antidatiran maka akte tersebut akan menjadi fake akte ataupun akte palsu. Akte tidak dikenal itu yang namanya antidatiran, ya. Dan satu lagi yang mau saya sampaikan, seperti video-video yang lalu saya sampaikan, ya, bahwa di dalam nomorisasi dari akte tersebut tidak dikenal namanya nomor, misalnya 1A, 2B, 1A, 3A, 4A, 5, nggak ada itu, ya. Yang ada nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Nomornya tidak boleh ada slip-slipan. Kalau ada slip-slip itu aktenya akte palsu, ya. Ini yang mau saya jelaskan, ya. Kemarin sudah saya jelaskan juga yang disebut dengan akte yang tidak benar, ya. Vervalse opmaken, isinya tidak benar tadi. Vervalse opmaken van authentische akte tadi itu aktenya sesuai prosedur, tapi isinya tidak benar. Isinya tidak benar. Contoh misalnya tidak dibacakan, ya, ternyata terus dibacakan. Orangnya tidak hadir, dibilang hadir. Ya, itu tidak benar artinya. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu, ya. Mudah-mudahan subscribers yang bertanya pada saya sudah mendapat penjelasan dari saya, dan kita tetap jaga kesehatan, bekerja keras, dan sukses.